teman-teman, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. And bye-bye. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fitriani. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang transmigrasi yang telah terjadi pada zaman dahulu pada tahun 1973 yang ada di Sumbar, terkhususnya di Desa Sungai Tenang, di mana Desa Sungai Tenang ini adalah kampung halaman saya. Nah, jadi saya pada hari ini akan menceritakan bagaimana sih transmigrasi itu dengan judul yang saya ambil, kehidupan awal masyarakat transmigrasi di Desa Sungai Tenang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat pada tahun 1973 sampai dengan 1980. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Hal ini terbukti dari pulau-pulau yang ada di Indonesia sangat banyak. Pulau yang ada di Indonesia sebanyak 17.508 pulau menurut Badan Pusat Statistik 2007. Namun, jika dilihat persebaran penduduk masih belum merata di setiap pulaunya. Oleh sebab itu terjadilah ketidakmerataan penduduk di setiap wilayah, seperti halnya dengan Pulau Jawa yang sangat padat penduduknya ketimbang pulau-pulau besar lainnya. Ketimpangan akibat ketidakmerataan penduduk tersebut butuh upaya penyelesaian yang sangat bijaksana. Kemudian muncullah transmigrasi sebagai program pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketidakmerataan penduduk. Di Sumbar, transmigrasi pertama kali dilakukan di Tongar. Tongar adalah suatu kawasan berupa kampung kecil yang terletak di Air Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman. Setelah itu, transmigrasi juga terjadi di wilayah Sijunjung, di Sumatera Barat. Di Sijunjung, transmigrasi dilakukan di berbagai wilayah seperti Setiung, sekarang sudah menjadi Damasraya, dan Timpe berada di Kecamatan Kunangan Parirantang, Nagari Kamang Makmur, dan di Desa Sungai Tenang. Desa Sungai Tenang merupakan sebuah desa transmigrasi yang secara administratif termasuk ke dalam Kenegarian Kunangan Parirantang, Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Desa Sungai Tenang sebelah utara berbatasan dengan Nagari Kunangan Parirantang, sebelah selatan berbatasan dengan Muaro Takung, sekarang sudah menjadi Kabupaten Damasraya. Sebelah timur berbatasan dengan PT Bina Pratama, Sakatojaya, dan Kampung Surau, sekarang sudah masuk ke dalam Kabupaten Damasraya. Dan sebelah barat berbatasan dengan Jorong Sungai Tambang. Transmigrasi di Desa Sungai Tenang dimulai dari awal 1973, di mana pada periode ini berlakunya rezim Orde Baru atau rezim Soeharto yang dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 12 Maret 1967. Menurut Bapak Sudiono yang telah saya wawancarai sebagai sesepuh di Desa Sungai Tenang sekarang ini, mengatakan Sungai Tenang pada awal kedatangan transmigran yang pertama kali tahun 1973 masih berupa hutan belantara. Sedangkan transmigran menumpang di rumah-rumah warga sebelah atau di desa sebelah, yaitu di Desa Sungai Tambang. Para transmigran menumpang selama 1 tahun sampai dengan 2 tahun, sembari membuka lahan dan membuat rumah. Para transmigran sambil menunggu rumah yang dibangun pemerintah selesai, mereka bekerja sebagai buruh dan mereka mengkonsumsi umbi-umbian. Pada saat masyarakat masih menumpang di Desa Sungai Tambang atau desa sebelah, terjadilah sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan, yaitu salah seorang masyarakat transmigran diterkam harimau
pada malam hari ketika tidur di dalam rumah hingga tewas. Setelah itu, harimau tersebut diburu dan ditangkap oleh pemerintah. Selama 2 tahun pasca kedatangan transmigran, mendapat jatah makanan dari pemerintah yang terdiri dari beras, minyak, garam, dan ikan asin. Sejak tahun 1975, setelah fasilitas berupa rumah-rumah untuk para transmigran selesai, kemudian mereka pindah ke rumah tersebut yang masih sangat sederhana. Di Desa Sungai Tenang, rumah tersebut terbuat dari kayu bulat dan bambu dengan ukuran 4 kali 5 meter persegi. Bisa kita bayangkan bagaimana rumah tersebut sangat kecil dan sangat sederhana. Asal-usul penamaan Desa Sungai Tenang berasal dari kebiasaan orang Indonesia yang gemar memberi nama sebuah wilayah berdasarkan keadaan alam atau ciri khas dari daerah tersebut. Berdasarkan keadaan alam atau ciri khas daerah tersebut, konon penamaan Desa Sungai Tenang yang konon sungai-sungai di daerah ini relatif tenang, sehingga para tokoh-tokoh yang dituakan oleh masyarakat tersebut mengambil nama Sungai Tenang sebagai nama desa hingga sekarang. Siapa pencetus nama desa tersebut tidak diketahui, namun kesepakatan itu diambil spontan ketika para ketua sedang mengobrol dan bercengkerama. Nilai religius dari siapa pencetus nama tersebut tidak diketahui hingga sekarang. Namun, kesepakatan itu diambil spontan ketika para tetua yang sedang mengobrol dan bercengkerama. Nah, kita bisa mengambil nilai religius dari penamaan Desa Sungai Tenang ialah agar kedepannya desa ini menjadi desa yang aman dan makmur dan terhindar dari segala mara bahaya yang akan menimpa desa tersebut. Sampai dengan akhirnya hari ini saya berada di Desa Sungai Tenang langsung. Seperti yang sudah bisa teman-teman lihat ke belakang bahwa sekarang Sungai Tenang sudah menjadi daerah yang ramai penduduknya. Yang dahulunya adalah hutan belantara, sekarang sudah ramai